Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia Anindya Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 2003223. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Anissa Lestari dengan NIM 2005811. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Yuda Oktaverino dengan NIM 2002865 dari kelompok 6 kelas 2A PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Ramadhani Putri dengan NIM 2007764. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nina Latifah Nur dengan nomor NIM 2007388. Baik, kita akan langsung mulai kepada materi yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, seperti padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sementara secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan erat dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri sendiri maupun masyarakat. Menurut Bertens, etika adalah kebiasaan hidup yang baik, dianut dan diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Sementara itu, pendapat lain menurut sastra Prateja, etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Aliran-aliran etika. Yang pertama ada etika keutamaan. Etika keutamaan atau sering disebut dengan etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu. Artinya mempelajari tentang perubahan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia yang lebih menekankan kepada what should I be, atau dalam tanda petik saya harus menjadi manusia yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada etika teleologis. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai suatu tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Yang ketiga ada etika deontologis, adalah teori etis yang bersangkutan dengan kebijakan moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan, dan kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Saya akan sedikit memaparkan materi mengenai etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila tercermin dalam 4 tabiat salih, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, ada banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan Lembaga Permasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Skeppel Corby. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, selanjutnya itu alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang kita ketahui bahwa para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk akan selalu muncul. Contohnya itu, ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk, seperti contohnya korupsi. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Hal tersebut dapat membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contohnya dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, dan lain-lain. Yang ketiga, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga atau PRT, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping itu diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila. Diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum dapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosionalnya, mau menang sendiri, keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau. Yang pertama yaitu pada zaman Orde Lama. Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai Philosophische Grundlage atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, atau berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua yaitu pada zaman Orde Baru. Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7 sebagai berikut. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Cara pengamalannya saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya,
hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara pengamalannya yaitu mengembangkan sikap tegang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Cara pengamalannya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cara pengamalannya yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara pengamalannya yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan bersikap adil. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi tujuan. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Yang kedua yaitu dimensi sarana. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dan yang ketiga yaitu dimensi aksi politik. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Kemudian, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat di berbagai etnik di Indonesia. Misalnya saja seperti orang Minangkabau, dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, yang artinya ketika ada permasalahan, hendaknya dilakukan mufakat atau musyawarah untuk mencapai kebulatan pendapat, tekad, dan satu dalam pemahaman kata. Nah, selain itu, masih banyak lagi contoh kehidupan masyarakat di berbagai etnik di Indonesia. Terima kasih.